Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisya Aura Rahma. Di sini saya sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Subang, yang dimana saya bertugas sebagai tim oposisi atau tim kontra pembicara pertama. Dengan mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, sebelum membawakan argumentasi saya, di sini saya akan menyampaikan limitasi serta menggarisbawahi poin-poin yang ada pada mosi kita hari ini. Limitasi yang saya bawakan yaitu tes kelayakan yang diberlakukan di negara Indonesia. Kemudian definisi yang saya berikan ialah mewajibkan. Mewajibkan artinya kita diharuskan atau mengharuskan sesuatu hal. Kemudian orang tua. Orang tua adalah seseorang yang bertanggung jawab di dalam keluarga ataupun seseorang yang memiliki peran dalam keluarga tersebut. Tes kelayakan ini ialah tes yang digunakan untuk menguji apakah orang tersebut layak atau tidak, baik melalui pertimbangan baik secara ekonomi, sosial maupun secara mental. Syarat-syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir ialah anak. Anak ialah seseorang yang belum dewasa. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkan saya untuk menyanggah terlebih dahulu dari tim pro atau tim pemerintah. Sanggahan yang pertama ialah tim pro atau tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua banyak ditekan atau belum siap untuk memiliki anak sehingga mereka mewajibkan orang tua tersebut untuk uji kelayakan. Baik, seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya anak ialah anugerah Tuhan. Artinya, apabila seseorang orang tua memiliki anak, artinya orang tua tersebut sudah diberi kepercayaan untuk membesarkan, merawat, serta anak mereka. Sehingga menurut saya uji coba kelayakan anak ini tidak perlu atau tidak harus diwajibkan untuk dilakukan. Kemudian sanggahan yang kedua adalah tim pro atau tim pemerintah mengatakan banyak orang tua yang salah dalam hal memberikan pola asuh terhadap anaknya karena tidak ada pemahaman dalam hal mengasuh anak. Dan di sini saya akan mengatakan bahwa setiap orang tua memiliki cara atau pola asuhnya tersendiri dalam hal mengasuh anak. Tidak harus dengan uji coba, tetapi ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan atau bisa diefektifkan apabila dilakukan atau diberlakukan dalam hal mendidik anak. Misalnya ialah penanaman nilai moral dan budaya pada anak, kemudian lebih memberikan banyak edukasi atau pengajaran terhadap anak yang dididik tersebut. Kemudian sanggahan yang ketiga ialah tim pro pula mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan tes kelayakan yang dilakukan melalui ujian, soal, metode, dan cara yang sama. Di mana saya sebagai tim oposisi atau tim kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan hal tersebut. Karena pada hakikatnya manusia ini diciptakan beragam atau tidak berbeda-beda, baik secara fisik ataupun secara pemikiran ataupun pola pikir. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami hal tersebut. Dan tidak ada manusia yang di sini yang sama persis dari pemikirannya. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami bahwa manusia memiliki caranya sendiri dalam hal apapun. Kemudian, yang keempat, tim pro atau tim pemerintah juga mengatakan bahwa uji kelayakan ini bertujuan untuk mendorong agar orang tua mau belajar kembali tentang cara parenting anak yang baik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang pembelajaran atau pengetahuan sangat mudah untuk didapat. Misalnya adalah melalui sosial media, melalui keluarga secara langsung, melalui lingkungan masyarakat ataupun melalui lingkungan pertemanan. Apakah zaman dahulu
uji kelayakan ini diberlakukan? Tidak. Dan mengapa zaman sekarang diberlakukan? Dan ingat bahwa yang paling berperan dalam mendukung atau mendorong orang tua untuk mau belajar atau mendorong anaknya untuk mau belajar itu ialah keluarganya sendiri ataupun lingkungan pertemanan secara langsung. Dan apabila pemerintah melakukan uji coba tersebut, bagaimanakah peran keluarga dan pertemanan di sekitar kita? Kemudian saya akan memberikan argumentasi terkait mosi kita pada hari ini. Argumentasi yang pertama ialah seperti yang saya sudah katakan bahwa anak merupakan suatu anugerah bagi setiap orang tua, dan apabila orang tua tersebut memiliki anak, artinya ia sudah dipercayai, ia sudah memiliki ketercukupan baik secara ekonomi maupun mentalnya. Kemudian yang kedua, setiap manusia memiliki pola pikir ataupun pemikiran yang berbeda. Kita kembali lagi kepada hakikatnya manusia yang diciptakan berbeda-beda dan tidak ada kesamaan yang sama persis dalam diri manusia tersebut. Terlebih lagi dalam hal pemikiran. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan atau mengharuskan orang tua dalam metode atau cara mendidik anaknya. Kemudian argumentasi yang ketiga adalah apabila seorang pasangan menikah, artinya mereka sudah mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Misalnya mempersiapkan ketercukupan ekonomi, mempersiapkan mental mereka untuk masa yang akan datang. Dan artinya uji coba kelayakan ini tidak perlu diberlakukan karena dalam hal ini mereka bisa menyiapkannya secara maksimal sendiri sebelum menikah. Kemudian argumentasi yang keempat ialah peran keluarga atau lingkungan pertemanan ialah hal yang paling efektif untuk mendorong atau mengasuh anak tersebut dibandingkan dengan peran pemerintah yang hanya melakukan uji coba, yang hanya melakukan tes, yang hanya melakukan memberikan soal yang sama persis secara langsung kepada orang tua tersebut. Kita tidak boleh menyamakan. Ingat, kita itu manusia itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan sama persis di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi atau tim kontra menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Terima kasih.